Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kuliah hukum waris Islam, meskipun saya mohon maaf karena pada kuliah hukum waris Islam kali ini saya hanya akan memberikan link YouTube yang nantinya mahasiswa dan mahasiswi sekalian bisa membuka link YouTube yang saya share di WhatsApp group. Selain itu nanti silahkan di subscribe, dan untuk daftar kehadiran silahkan tulis di kolom komen nama dan NPM. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan hak waris orang hilang dan terawan. Nah, apa nih maksudnya hak waris untuk orang yang hilang dan terawan? Sebetulnya di materi perkuliahan sebelumnya sudah pernah kita bahas, tetapi ini akan ada sedikit pengulasan gitu ya untuk refresh, dan juga ada tambahan mengenai hak waris orang hilang dan terawan. Apa sih hak waris untuk orang terawan itu? Oke. Pengertian orang hilang atau mafqud adalah orang yang tidak diketahui lagi hidup atau matinya, atau orang yang terputus beritanya dan tidak diketahui di mana ia saat ini berada. Jadi kalau zaman dulu tuh sebenarnya sering ya terjadi orang hilang, misalkan mohon maaf apakah tidak sehat secara mental, atau kadang tenggelam, dinyatakan meninggal tapi ternyata masih hidup begitu ya, atau mungkin terjadi penculikan dan lain dan sebagainya. Kemudian hukum orang yang hilang. Ini yang pertama adalah jandanya tidak boleh dinikahi atau dinikahkan. Jadi kalau ada suami istri, kemudian suaminya hilang gitu ya, jandanya tidak boleh dinikahi atau dinikahkan. Kemudian yang kedua, hartanya tidak boleh diwariskan dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik sampai benar-benar diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup ataukah memang benar sudah mati, atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah mati, dan kodi atau hakim pun telah menetapkannya sebagai orang yang telah dianggap mati. Jadi saya pernah ceritakan di kelas bahwa saya punya saudara kurang lebih 21 tahun hilang, dan kemudian ketemu memang pada saat hilang itu dalam keadaan kurang akal atau agak gila gitu ya, bukan agak gila, memang gila gitu ya, dalam artian memang gila, hilang 21 tahun. Nah, tapi memang tidak dimintakan putusan hakim bahwa memang ia meninggal dan pada akhirnya ketemu. Jadi memang di sini disampaikan hukum orang yang hilang itu kalau memang mau dianggap mati maka harus melalui kodi atau putusan hakim. Nah, untuk pembagian waris orang yang hilang seperti apa? Ahli waris yang hilang itu tentunya menjadi penghalang bagi ahli waris lainnya, yakni termasuk asobah, tanpa ada pun satu asobah al-furud yang berhak mendapat bagian. Mengenai asobah al-furud juga sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau contoh paling gampang, dalam satu keluarga ada 4 orang anak, di mana paling mudah kita ambil contoh 4-empatnya laki-laki. Nah, ketika salah satu anak ini dianggap hilang tetapi belum ada putusan bahwa memang dianggap mati, maka tentunya si orang yang hilang ini tetap mendapatkan bagiannya. Begitu ya, sehingga tidak bisa dinyatakan hilang secara utuh sebelum ada putusan hakim, sehingga hak kepemilikan dan hak warisnya masih dihitung sebagaimana ia masih ada atau masih hidup. Nah, seluruh harta waris peninggalan pewaris ini dibekukan, yakni tidak diberikan kepada ahli waris lainnya untuk sementara sampai dengan ahli waris yang hilang tersebut muncul atau diketahui hidup atau tempatnya. Nah, bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila ternyata hakim telah menetapkan orang tersebut mati, maka harta warisnya tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris
yang ada dan masing-masing mendapatkan sesuai bagian atau faritsnya. Nah, pasti nanti teman-teman semua akan muncul pertanyaan, loh Bu, bagaimana mungkin orang yang tidak cakap secara akal kemudian tetap mendapatkan hak warisnya? Nah, dalam hal ini nanti biasanya ada saudara lainnya yang tentunya dengan senang hati menggunakan uang itu untuk misalkan pengobatan, kemudian untuk makan, kemudian sampai misal dia meninggal juga untuk pengurusan kematiannya. Jadi seperti itu ya. Tetapi karena hilangnya orang tersebut tidak membuat hilang juga hak warisnya. Nah, kemudian bagaimana Bu kalau ternyata dinyatakan mati sudah dinyatakan mati oleh hakim, tapi ternyata muncul setelah 21 tahun hilang, dimintakan putusan hakimnya bahwa ia telah hilang atau mati, tapi ternyata muncul lagi, bagaimana itu Bu? Nah, karena kita selalu mengenal bahwa undang-undang tidak berlaku surut, artinya putusan mati tersebut nanti bisa dimintakan lagi ke pengadilan bahwa menyampaikan bahwa ternyata masih hidup, tapi itu secara formal saja. Tetapi dalam implementasinya, apabila hal itu tersebut terjadi, maka tentunya kerelaan dan keridhoan saudara-saudara lainnya untuk bisa mengembalikan terhadap kelebihan yang diterima atas hilangnya orang yang hilang ini tadi untuk memberikan kepada si orang yang hilang ini. Kalau yang hilang ini bukan karena gila, tentunya lebih mudah memberikan bagiannya dan bisa digunakan sesuai manfaatnya. Tetapi biasanya orang yang hilang berpuluh-puluh tahun dan tidak bisa kembali lagi dan kembali karena ditemukan, itu biasanya kebanyakan gila, maka kemudian saudara-saudara lainnya dengan keikhlasan dan keridhoannya tentu akan menggunakan harta waris yang ada ini untuk pengurusan kehidupan kesehariannya sampai dengan misalkan ia meninggal. Oke, nah kemudian bagaimana pembagian waris orang yang hilang? Ahli waris yang hilang tersebut bukan sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya. Bahkan ia sama berhaknya untuk mendapatkan waris sesuai dengan bagian faritsnya. Jadi walaupun hilang, ini tidak menjadi penghalang bagi yang lainnya untuk dapat menerima warisnya sesuai dengan asobab al-furutsnya. Nah, ahli waris yang ada itu berhak untuk menerima bagian yang paling sedikit di antara dua keadaan, yaitu keadaan hidup atau matinya orang yang hilang. Bila dalam keadaan ahli waris yang ada, ini siapa saja antara mereka yang ada dalam keadaan yang hilang tadi, bagian hak warisnya, maka ia diberi hak waris secara sempurna. Namun, dalam ketentuan lain, bagi ahli waris yang berbeda bagian hak warisnya di antara dua keadaan, maka mereka diberi lebih sedikit antara kedua keadaan tadi. Jadi misalkan gini, tadi kan disebutkan orang tua punya 4 orang anak. Jadi nanti bisa tetap didiskusikan walaupun 4 orang anak ini semua laki-laki. Nah, karena tidak dianggap mati gitu ya, masih dianggap hilang, tetap mendapatkan bagiannya tentu menjadi kembali lagi, karena saya selalu sampaikan menjadi keikhlasan bagi semuanya gitu ya. Artinya bagi pewaris juga, misalkan nanti si yang hilang ini kasih aja bagiannya setengahnya, tetapi apabila nanti dia kembali, maka kalian harus merelakan sebagian yang sudah kalian terima untuk dikembalikan, misalkan boleh seperti itu. Tapi artinya tidak sama sekali menghilangkan keseluruhan haknya untuk mewaris. Nah, tapi ada ketentuan lain bagi siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan waris dalam dua keadaan. Orang yang hilang dengan sendirinya tidak berhak untuk mendapatkan harta waris sedikit pun. Jadi dalam arti di sini tetap memprioritaskan mewariskan harta waris itu sesuai dengan ketentuan apabila si orang yang hilang ini masih ada. Nah, itu untuk yang orang hilang. Sebenarnya mengulas ya, karena sebelumnya sudah pernah dibahas, tapi ini lebih spesifik. Kemudian tadi disampaikan hak waris untuk orang terawan. Apa sih yang dimaksud dengan
orang terawan, bahwa orang terawan atau al-asir ini adalah orang yang tertangkap oleh musuh dan ditawan di tawanan perang. Nanti ada disampaikan juga oleh mahasiswa-mahasiswi, udah nggak related Bu, oh masih, karena masih banyak sekali negara di belahan bumi ini yang masih perang ya, gitu ya, jadi ini masih sangat related. Bahkan kabar mengenai dirinya tidak bisa diketahui dan kerabatnya pun tidak mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Nah ini biasanya di negara-negara konflik ya, ini masih sangat related. Juga tidak diketahui apakah ia beragama Islam atau tidak. Jadi keberadaannya nggak diketahui, agamanya juga tidak diketahui nih orang yang tertawan. Nah, hak waris orang yang tertawan ini apabila keadaan orang yang ditawan itu bisa diketahui, masih hidup serta beragama Islam, maka ia diproses sesuai ketentuannya. Karena dimanapun seorang muslim berada, ia berhak mewarisi dan diwarisi selama syarat-syarat mewarisi ada padanya secara sempurna dan tidak ada orang yang dapat menghalanginya. Gitu ya, kendati pun saat ditawan ia dipaksa menjadi budak, maka status budaknya tidak sah, sebab menurut jumhur ulama seorang muslim tidak boleh dijadikan budak. Nah, jadi ini ya mengenai hak waris orang yang tertawan. Jadi kalau keadaan orang yang ditawan itu bisa diketahui agamanya, maka ini harus diproses sesuai ketentuannya, di mana seorang muslim itu berada, bagaimana hak warisnya gitu ya. Tapi kalau yang ditawan ini dipaksa menjadi budak, maka status budaknya nggak sah. Jadi kalau di masa sekarang ini udah nggak sah nih orang yang tertawan dijadikan budak gitu ya. Karena apalagi kalau dia muslim, tentunya ulama bersepakat bahwa seorang muslim tidak boleh dijadikan budak. Budak itu apa sih Bu? Budak itu adalah orang yang dipekerjakan dipekerjakan karena alasan dia adalah orang yang ditawan gitu ya. Artinya tidak memiliki hak apapun kecuali diberi makan dan juga diberikan hak-hak lainnya. Ini sekarang sudah tidak boleh ya. Nah, kemudian bagaimana hak waris orang yang tertawan? Nah, apabila ada yang tertawan itu hidup, maka harta bendanya ia ditinggalkan tetap menjadi miliknya, dan ia bisa mewarisi atau mewariskan kepada orang lain. Gitu. Apabila ia telah wafat dan dapat dibuktikan kematiannya, maka para ahli warisnya bisa mewarisi dari orang itu terhitung sejak tanggal wafatnya. Jadi ini jelas sekali ya. Kalau tertawan masih hidup, maka tetap memiliki hak harta warisnya. Kalau sudah meninggal, maka pewarisnya bisa mewarisinya. Nah, jika hakim telah memutuskan bahwa orang yang ditawan itu telah meninggal, berdasarkan perkiraan yang kuat, harta warisnya dapat diserahkan kepada ahli waris yang hidup saat keputusan itu dikeluarkan. Jadi lagi-lagi masih bisa menggunakan putusan hakim sebagai landasan untuk mewariskan harta orang yang tertawan. Nah, hak waris, lalu bagaimana dengan hak waris orang yang tertawan? Nah, tapi dalam keadaan orang yang ditawan ini tidak diketahui keberadaannya, apakah hidup, apakah mati, maka ia diperlakukan seperti orang hilang dengan segala ketentuannya. Dan nanti mahasiswa-mahasiswa sekalian bisa ngelihat lagi ke atas. Oke, sekian untuk perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan ada sesi discussion is much appreciated. Kayaknya tadi di muka atau di depan tuh saya agak salah baca ya. Tertawan maksudnya, bukan terawan. Ya, supaya teman-teman memperhatikan, kok apa ini terawan nih, kok kayak dokter yang viral gitu ya dari RSPAD. But it's okay. Itu tadi mengenai hak waris orang yang hilang dan tertawan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman sekali lagi untuk semuanya. Sekali lagi, memang hukum waris Islam ini
tidak hanya untuk orang Islam, artinya pemahaman ini menjadi salah satu mata kuliah yang selalu ada di semua fakultas hukum. Kenapa? Karena mungkin walaupun yang tidak beragama Islam nanti akan menjadi praktisi, apakah pengacara ataukah apapun, minimal mengetahui bagaimana waris Islam ini mengatur mengenai mewariskan harta secara aturan Islam. Mungkin itu saja, dan selalu ada quotes, kita harus berpikir seperti sungai jika kita ingin meninggalkan warisan, keindahan dan kehidupan untuk generasi mendatang. Jadi kalau sungai ini luas gitu ya, sehingga kita mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan gitu ya, diberikan kelancaran rezeki, sehingga nanti kita bisa mewariskan apa-apa hal-hal yang baik. Kalaupun bukan harta, minimal ada warisan-warisan perilaku baik atau value baik yang bisa kita tinggalkan. Itu saja, jangan lupa untuk daftar hadir, menulis nama dan NPM di kolom komen, subscribe dan like ya. Oke, sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun spelling yang kurang jelas. Juga saya tidak menampilkan video, hanya audio saja. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekalian bisa mendengarkan sambil melihat PowerPoint-nya saja dan menggunakan headset. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.